Semagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di chapter 1171 ini, Oda Sensei sepertinya sengaja menanam banyak sekali pertanyaan bukan untuk dijawab sekarang tapi hanya untuk membuat kita ragu pada segalanya. Bagaimana jika Haki Raja ini bukan hanya takdir raja dan penakluk tapi sesuatu yang akan terbangun di saat yang tepat? Dan bagaimana jika Sanji akan mendapatkannya di tanah Elbaf? Kemudian mungkinkah juga buah iblis Elbaf ini adalah senjata kuno yang selama ini disembunyikan dunia yakni Uranus? Dan bagaimana pertarungan yang kita anggap sakral yakni pertarungan Shanks dan Loki sebenarnya tidak pernah benar-benar terjadi? Dalam chapter ini pun terungkap Im Sama ternyata memiliki sebuah kelemahan. Yep, akan ada banyak hal yang kita analisis. Jadi siapkan cemilan kalian. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Nah, sekarang kita membicarakan tentang Sanji. Banyak dari orang yang menilai Sanji hanya dari sikapnya terhadap wanita ataupun perilaku konyolnya di permukaan. Namun, penilaian tersebut justru menutup mata terhadap perkembangan karakter dan potensi besar yang telah dibangun Sanji sejak awal cerita ini. Sejak pertama kali diperkenalkan, Sanji selalu digambarkan sebagai sosok yang hadir di saat genting. Ia kerap muncul sebagai penyelamat, mengambil peran penting tanpa perlu sorotan utama. Dalam banyak situasi krusial, Sanji adalah karakter yang bekerja dalam diam, tetapi hasil tindakannya memiliki dampak besar bagi kelompok topi jerami. Jadi secara individu, Sanji menunjukkan kemampuan belajar yang sangat cepat dibandingkan anggota kru yang lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari cara dia membaca situasi pertempuran. Semisal saat melawan Arlong, Mr. Tu, Bon Clay hingga Jabra, Sanji tidak hanya bertarung dengan kekuatan fisik saja, tetapi juga dengan analisis yang tajam. Ia mampu memahami pola lawan, menyesuaikan strateginya dan bahkan membalikan keadaan dalam waktu singkat saja. Ini merupakan bukti awal bahwa Sanji memiliki wawasan tempur yang berkembang sangat pesat. Kemudian puncak dari kecerdasan emosional dan intuisi Sanji terlihat jelas pada arc di Water 7. Di saat seluruh kru terjebak dalam ilusi bahwa Nico Robin telah mengkhianati mereka, Sanji adalah satu-satunya orang yang mampu melihat kebenaran ini. Ia menyadari bahwa Robin sebenarnya ingin diselamatkan dan tengah mengorbankan dirinya demi kru. Bahkan sebelum kereta laut berangkat, Sanji pun telah menemukan kebenaran tersebut. Momen inilah seharusnya menjadi penegasan bahwa Sanji memiliki kapasitas untuk berdiri sejajar dengan Zoro dan Luffy melangkah lebih jauh ke depan. Sebagai karakter, Sanji pun berperan layaknya seorang pahlawan dan juga kesatria. Ia menyelamatkan siapapun tanpa memandang status, mulai dari wanita, anak-anak hingga makhluk seperti robot. Jiwa pelindung inilah yang menempatkan Sanji dalam peran seorang kesatria. Dan seorang kesatria pada hakikatnya harus memiliki kemauan untuk menaklukkan keadaan dan melindungi apa yang ia anggap berharga. Sebagian dari kita mungkin menolak kemungkinan Sanji akan memiliki haki raja dengan alasan bahwa ia merupakan hasil eksperimen ilmiah. Namun pandangan ini pun mengabaikan satu fakta penting. Ibu Sanji yakni Sora memastikan bahwa Sanji tumbuh dengan emosi manusia yang utuh. Emosi, empati, dan juga kehendak bebas inilah yang membentuk kemauan sejati fondasi utama dari haki penakluk ini. Jadi bukan asal-usul seseorang yang menentukannya, melainkan tekad yang dia miliki. Jadi dengan inilah alasan mengapa Oda Sensei secara simbolis menempatkan Sanji bersama dengan Scopergaban. Dalam situasi ini, Sanji diposisikan untuk memahami dan melepaskan potensi penakluknya secara penuh. Jadi dengan kecerdasannya, Sanji pun bahkan diperkirakan mampu memahami kekuatan ini dengan sangat cepat, mungkin bahkan lebih efisien dibandingkan Zoro dan juga Luffy. Menariknya adalah terdapat kesamaan simbolis dalam mitologi Hindu. Terdapat tokoh yang bernama Sanjay, yang namanya bermakna kemenangan dan juga penakluk. Sanjay juga dikenal memiliki wawasan ilahi, kemampuan untuk melihat dan memahami peristiwa dengan sangat amat cepat, sebuah sifat yang sangat-sangat identik dengan Sanji. Lebih jauh lagi, Sanjay ini disebut dilatih oleh seseorang resi yang bernama Vyasa. Kemiripan ini sesuai dengan nama panggilan dari Scopergaban, Yasa. Yap, ini pun menambah lapisan makna simbolis yang sangat puitis dari karakter Sanji dan juga Scopergaban. Jika Oda Sensei memang mempertimbangkan referensi ini, maka hubungan antara Sanji dan juga Scopergaban akan menjadi gambaran yang sangat indah tentang murid dan juga guru. Pada akhirnya, semua ini akan mengarah pada satu kesimpulan, Sanji adalah calon pengguna haki penakluk yang sesungguhnya yang akan bersinar paling terang di saat-saat genting nanti. Dan haki yang akan dia dapatkan di Elbaf ini akan benar-benar instan. Palu Ragdir adalah salah satu senjata yang paling aneh sekaligus paling ampuh yang pernah diperlihatkan dalam One Piece. Keanehannya bukan hanya terletak pada kekuatannya, tetapi pada sifatnya yang tidak konsisten dengan satu elemen saja. Sejauh ini, kita telah melihat Loki menggunakan Palu Ragdir dalam dua bentuk serangan yang berbeda. Pertama, serangan berbasis petir, dan yang kedua, serangan berbasis es.
Ini pun mengindikasikan bahwa Ragnir bukan hanya senjata fisik saja, melainkan media yang mampu menyalurkan lebih dari satu sifat tempur sekaligus. Ragnir bisa saja adalah berfungsi sebagai katalis atau bahkan sebagai kunci untuk kekuatan yang jauh lebih besar. Dan yang lebih menarik lagi adalah palu dengan kekuatan seperti itu justru berperan sebagai penjaga buah iblis rahasia Elbaf. Nah, sekarang jika buah tersebut hanyalah buah biasa, maka pengamanan seketat ini tidak akan masuk akal kan? Jadi fakta bahwa selama berabad-abad tidak ada yang berani memakannya menunjukkan satu hal yang penting. Buah Elbaf membawa risiko dan juga kekuatan yang melampaui batas manusia normal. Disinilah teori mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Ada kemungkinan bahwa yang kita sebut sebagai buah Elbaf bukan sekedar buah iblis, melainkan salah satu senjata legendaris dalam One Piece. Selama ini, dunia One Piece mengenal 3 senjata kuno. Pluton sudah terkonfirmasi, Poseidon pun bahkan telah terungkap, namun Uranus masih sepenuhnya misteri. Sekarang, bagaimana jika Uranus ini bukanlah kapal, bukanlah makhluk hidup, melainkan sebuah sistem kekuatan, sebuah entitas yang membutuhkan wadah, penjaga, dan katalis untuk diaktifkan. Palu Ragnir sendiri bisa jadi adalah kunci pengendalinya, buah Elbaf adalah inti kekuatannya, dan Loki sebagai penggunanya adalah entitas yang layak untuk menanggung bebannya. Ini juga menjelaskan mengapa kekuatan Loki ini terasa tak wajar. Menguasai petir dan juga es bukanlah kemampuan biasa. Ini adalah simbol kendali atas fenomena alam, sesuatu yang hanya pantas dimiliki oleh dewa atau senjata penghancur dunia. Setelah kita membaca chapter ini, pertanyaan besar yang kini mulai mengemuka adalah apakah konfrontasi antara Loki dan juga Shanks ini benar-benar pernah terjadi? Untuk menjawabnya, kita harus terlebih dahulu memahami motif dari Shanks. Apa alasan yang cukup kuat hingga membuat sosok sebijak Shanks ini menunjukkan ekspresi kemarahan yang jarang sekali kita lihat? Jawabannya mungkin terletak pada ucapan dari Loki sendiri. Dengan kekuatan buah iblis yang dia miliki, Loki secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dan para prajurit Elbaf. Pernyataan ini adalah deklarasi perang terhadap dunia. Penjelasan mengenai potensi konflik ini pun dapat dibagi ke dalam 2 kemungkinan besar. Kemungkinan pertamanya, Shanks memiliki rencana yang terstruktur dan matang untuk menggulingkan pemerintahan dunia. Dan dalam rencana tersebut, Loki justru menjadi ancamannya. Loki tampaknya mengetahui bahwa Shanks adalah anak yang ditakdirkan, sosok yang terikat oleh takdir besar, dan juga sebagai penjaga jalan menuju masa depan yang berujung pada Luffy. Jika Loki ini bertindak lebih dulu, maka keseimbangan takdir ini pun akan hancur, dan inilah alasan Shanks harus menghentikan Loki dan merantainya di dunia bawah. Kemudian kita masuk ke dalam kemungkinan kedua yang jauh lebih berbahaya. Shanks dan Skopar Gaban sama-sama merasakan perubahan besar dalam diri Loki setelah ia memakan buah iblis legenda tersebut. Kepribadiannya seolah terkikis, tergantikan oleh esensi kekuatan buah iblis itu sendiri. Hal ini pun membuka 2 interpretasi. Entah buah Loki adalah Zoan mitos dengan kehendak independen, ataupun sesuatu yang lebih langka. Logia mitos, kemampuan memanipulasi elemen yang dapat berubah wujud menjadi berbagai bentuk, di mana perubahan elemen sejalan dengan perubahan mental penggunanya. Kilas balik Loki memperkuat teori ini. Ia pergi melaut selama 8 tahun, bukan waktu yang singkat. Dan dalam periode tersebut, Loki hampir pasti bertarung dengan banyak sekali karakter dan mempelajari rahasia dunia yang seharusnya tetap tersembunyi. Namun, satu pemicu konflik yang paling krusial adalah Bu Anika. Shanks mencurinya hanya 1 tahun setelah insiden Harald. Jadi penolakan dunia terhadap Loki ini semakin memperparah keadaannya. Ia ditolak oleh Neptune karena mengaku membunuh ayahnya, dan pemerintahan dunia menyebarkan rumor bahwa Loki adalah tiran dan juga penjahat. Semua ini mendorong Loki menuju jalan kehancuran. Dan di titik inilah Shanks pun harus turun tangan. Namun, apakah Shanks menghadapinya sendirian? Logikanya mengatakan tidak, tapi kita harus tahu fakta penting dari SBS. Shanks mempelajari serangan Roger Rektika Musari hanya dengan mengamati. Ia adalah petarung dengan insting brutal dan penguasaan haki tingkat tertinggi. Jadi pertarungan mereka hampir pasti terjadi, mungkin saja lebih dari 1 kali. Dan rahasia kemenangan Shanks bukan hanya kekuatan fisiknya saja, melainkan fokus haki yang mampu menekan esensi buah iblis Loki itu sendiri. Nah, di chapter ini, kelemahan Im Sama pun akhirnya mulai terlihat. Selama ini Im Sama digambarkan sebagai sosok absolut, berada di puncak dunia tanpa celah dan tanpa batas. Namun jika kita melihat lebih dalam dunia One Piece selalu mengajarkan satu prinsip penting. Tidak ada kekuatan besar tanpa harga yang harus dibayar. Teori ini pun berangkat dari sebuah fakta yang krusial pada chapter ini. Kehilangan seorang ksatria suci akan berdampak langsung pada Im Sama.
Nah, hal ini pun mengindikasikan bahwa kekuatan Im Sama tidak sepenuhnya mandiri, melainkan terikat pada sebuah perjanjian. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut kemungkinan besar melibatkan pembagian esensi ataupun fragmen jiwa Im Sama kepada Gorosei dan juga para kesatria suci. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh keabadian, kekuatan luar biasa, serta kemampuan untuk berubah menjadi makhluk buas yang mengerikan. Namun perjanjian itu juga menciptakan ketergantungan. Ketika salah satu pihak yang terikat musnah, Im Sama pun ikut berdampak. Disinilah analogi yang kuat muncul. Gorosei dan para kesatria suci dipandang sebagai Horcrux versi One Piece dalam Harry Potter. Seperti Voldemort dalam Harry Potter, Im Sama ini membagi jiwanya demi memastikan dirinya tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Selama wadah-wadah tersebut masih ada, Im Sama tidak dapat dilukai secara utuh. Serangan terhadapnya hanya akan menyentuh permukaan, bukan inti kekuatannya. Namun dalam kasus Saturnus memberikan bukti penting mengenai mekanisme tersebut. Kita melihat bagaimana Im Sama ini mampu menarik kembali kekuatan ataupun fragmen jiwanya, lalu memindahkannya ke Garling tanpa membuat dirinya melemah. Ini pun menunjukkan bahwa fragmen tersebut tidak hilang, melainkan berpindah wadah selama perjanjian itu masih berlangsung. Tetapi disinilah letak celahnya. Jika sebuah wadah dihancurkan sebelum Im Sama ini sempat memulihkan fragmen jiwanya, maka bagian tersebut akan hilang secara permanen. Jadi dengan kata lain, kekuatan Im Sama dapat dikikis sedikit demi sedikit. Implikasinya terhadap final saga ini sangat besar. Pertarungan terakhir adalah perang untuk menghancurkan seluruh sistem yang menopang tirani. Gorosei dan kesatria suci harus tumbang terlebih dahulu, satu persatu, sebelum Im Sama ini benar-benar menjadi puncak vilainnya. Jadi pada akhirnya One Piece selalu menegaskan satu pesan penting. Bahkan sosok yang disebut dewa pun tidak luput dari konsekuensi sebuah perjanjian. Gorosei dan kesatria suci mungkin tampak sebagai pelindung Im Sama, tetapi bisa jadi merekalah kelemahan terbesar yang selama ini disembunyikan. Yep, jadi sekian saja analisis Tamagon terkait dengan hal ini. Kita akan bertemu lagi dalam teori selanjutnya ya, dan kita akan membahas di teori berikutnya terkait dengan Loki. Bisa saja adalah salah satu dari 4 dewa di One Piece. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.